emang gak gitu jago ya kalau misalnya mau main butterfly knife. Tapi ada alasannya, karena gue ya udah cukup lama nggak magang butterfly knife. Kira-kira ya setahunan lebih atau gimana gitu. Karena butterfly knife gue yang gue beli buat gue sendiri cukup mahal kemarin itu 600 ribuan, 650 ribu lah ya. Itu hilang. Hilangnya kenapa? Ya karena kecerobohan gue sendiri juga. Gue rasa gue taruh di kantong gue, terus pas gue lagi jalan kemana gitu terus jatuh kemana. Itu salah gue sih. Harusnya gue taruh yang lebih secure atau sebagainya. Dan ya itu salah gue. Dan ini gue baru beli lagi di tahun ini. Dan gimana ya menurut gue? Gue sangat cukup senang dengan kualitas yang didapatkan di zaman sekarang. Di mana barrier of entry buat butterfly knife yang bagus itu cukup murah. Ini tuh gue beli harganya 240 ribu ya, karena lagi diskon Ramadan. Harga biasanya tuh 280 ribuan lah ya. Dan ini tuh merek NN atau LS ya, ini modelnya 02 jadi NN02, NN dari China pas gue tanya kemarin itu. Dan cukup luar biasa bisa dapat harga segini walaupun ada beberapa problem. Tapi gue mau ngomongin dulu keuntungan dan ya apa aja yang didapetin gitu ya, karena ya buat gue wow banget harga segini sekarang udah dapat kayak gini. Pertama adalah handle yang one piece. Bukan one piece yang kayak gitu ya, tapi one piece yang lu lihat ini, satu piece dia kayak di CNC atau di apa ya, di press gitu, di mold. Jadi ya biasa kan kalau misalnya yang lumayan murah itu kan dua piece kayak apa ya, batang, pokoknya dua piece batang yang diklip jadi satu, bukan diklip ya, di screw jadi satu, terus ada spacernya di tengah-tengah. Sedangkan ini satu piece, jadi dia nggak ada spacer sama sekali. Dan buat gue ini ya gimana ya, rasanya lebih premium, suaranya juga lebih enak dan lebih solid aja gitu loh rasanya. Dan lu lebih minim maintenance ya buat gue. Nah selanjutnya, karena ini sudah one piece, dia juga memiliki apa ya, bukan pivot, Zenpin. Ini Zenpin ini yang ini nih, yang di tengah-tengah sini lah ya. Ini tuh untuk ngeganjel biar kagak tembus handle-nya. Misalnya nggak ada Zenpin, ini bakal tembus sampai ke sini gitu ininya. Nah ini dia tuh dua Zenpinnya, jadi kanan dan kiri. Dimana biasa tuh butterfly knife tuh Zenpinnya di tengah, dia juga dua tapi di tengah. Dimana yang satu di apa, di dua-duanya di blade ya, dua-duanya di blade sini. Ada di atas sini dan ada di bawah sini. Dimana biasanya itu susah banget dicabut, bukan susah banget dicabut ya, hampir nggak bisa dicabut. Dan kalau misalnya nggak bisa dicabut, biasanya kalau misalnya orang yang main trik di balisong atau butterfly itu bakal rusak dan ya sedih aja gitu loh. Sedangkan ini mau bahannya sejelek apapun bisa diganti sama yang baru. Kalau misalnya nggak bisa diganti, takutnya kan rusak. Dan gue pernah kejadian di mana Zenpinnya itu hilang buat butterfly knife yang Zenpinnya itu di blade. Dan itu cukup menyedihkan karena dia nggak ada screw, nggak ada apa, dia kayak kalau nggak salah dilas atau disolder gitu ya ke blade-nya dan hilang. Cukup sedih. Jadi ini buat gue bisa diganti jadi lebih enak. Kalau misalnya lu lihat aja ini udah perlu diganti karena udah hampir nggak ada gapnya, udah kena bilahnya ini apa, handle ya udah hampir ya, udah hampir semua. Cuman ini kalau misalnya kebuka kayak gini nggak mungkin. Kalau misalnya ketutup kayak gini bisa lu lihat ya, bisa ngejepit ya gitulah. Udah perlu diganti kalau misalnya mau dibilang ini Zenpinnya. Nah terus ini tuh mekanismenya pakai bearing ya. Apakah bearing itu terbagus? Enggak juga. Kenapa? Karena buat gue ini bearingnya sedikit terlalu murah dan nggak gitu enak. Apalagi dia itu bearingnya bukan bearing sendirian, dia bearing tambah bushing. Jadi ada washernya. Jadi dia sistemnya ada, misalnya ini handle, ini blade-nya di sini, ya. Terus handle-nya di sini. Dia ada bushing, ada bearing gitu. Bukan cuma bearing doang, karena bearingnya kurang bagus atau gimana gitu dan kurang tebel. Dimana ini sempet bushingnya nyangkut sama handle atau blade-nya. Jadi sempet rada keset gitu ya bisa dibilang. Itu karena mungkin minyak yang gue pakai itu terlalu encer. Karena kalau misalnya udah bearing,
lebih disarankan untuk pakai minyak yang lebih kental. Apalagi ini bearingnya rada kecil, jadi rada susah gitu ya. Nah, gue sendiri sih lebih, gimana ya, terkadang lebih suka bushing, kadang-kadang ya. Gue rasa ini nggak gitu, terlalu floating rasanya. Ada lagi ya, gue bilangin dulu, ada lagi yang floating bushing ya, dimana sistemnya itu ada gimana ya? Rada susah gue jelasinnya juga. Mungkin ntar gue kasih videonya di bawah apa perbedaan mekanismenya butterfly knife. Jadi kayak ada floating bushing, ada bushing doang, ada bearing washer, ada juga bearing yang terintegrasi sama dia punya bilahnya, dimana kayak di press fit gitu. Terus jadinya kayak bearingnya ya aduh gimana ya, gue susah jelasinnya sendiri. Dulu mendingan nonton aja sendiri apa itu perbedaannya, karena gue nggak ada contohnya. Jadi ya menurut gue ini lumayan oke, cuma menurut gue harus diganti ini bearingnya. Bearingnya tuh terlalu gimana ya, terlalu kasar dan sedikit terlalu gimana ya, ya kurang enak lah ya bearingnya buat gue. Sama ini udah mulai ada slack kalau bisa dilihat. Apakah karena gue terlalu kasar pakainya terus jatuh-jatuh terus? Bisa jadi, tapi bisa juga karena emang kurang bagus bearingnya. Jadi terpasti gue ganti ini. Mungkin gue ganti sama bearing yang 40.000 yang seramik atau yang besi. Tapi gue nggak tahu muat atau kagak sih itu. Semoga muat aja. Karena sayang kalau misalnya gue udah beli kan gitu. Nah, sayang aja. Gimana ya? Sebenarnya cuma kayak gitu doang video ini. Gue cuma pengen nge-share salah satu hobi terlama gue. Ini dulu pas pertama kali gue beli butterfly knife ya. Jelas terinfluensi karena CS dan segalanya gitu ya. Itu 200.000 dan itu jelek banget. Ya pasti digoreng harganya karena gue beli di mall. Tapi ya gimana ya? Untuk kualitas yang lu bisa dapatkan sekarang di harga 200.000 itu jauh lebih bagus daripada dulu. Dan gue seneng aja gitu loh. Dan gue nge-share video ini biar orang tuh lebih banyak masuk ke hobi ini. Dan ya bikin harga lebih ngedrop lagi dan spare part lebih banyak lagi. Karena untuk sekarang yang ngejual spare part Zenpin-nya itu lumayan jarang. Ini ya lu tau lah, tadi Zenpin gue bilang mana kan yang bawah sini. Zenpin lumayan jarang gitu orang yang ngejual Zenpin. Gue nggak tahu kenapa ya. Tapi ya gitu aja sih. Gue pengen ngomong hal kecil ini doang, pengen nge-share doang dikit. Tapi ya itu aja. Thank you udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.